Halo sobat wisata semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Travel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat semuanya pada kesempatan kali ini ya. Amin. Oke sobat travel semua, pada kesempatan kali ini Sahabat Travel akan kembali berbagi seputar traveling and teaching, seputar perjalanan naik bus Transjakarta. Kali ini sahabat wisata, sobat travel akan berbagi traveling and teaching naik bus Transjakarta terbaru di 2026, dan rute perjalanan kali ini yaitu saya akan menuju ke Blok M. Dan kali ini aku posisi ada di halte Paseban, Jakarta Pusat, sobat wisata semua. Nah, bagi sobat wisata yang ingin tahu seperti apa rute perjalanannya untuk menuju ke Blok M ya, ikuti terus videonya sampai selesai. Selang beberapa lama bus yang akan naiki sudah tiba. Kali ini saya naik bus 5C yang ke arah halte Juanda ya. Nanti dari Paseban ini saya akan transit dulu di halte Monumen Nasional ya. Nanti dari halte Monumen Nasional saya baru akan berganti rute kembali yang ke arah Blok M. Dan alhamdulillah sobat wisata semua, pada perjalanan kali ini bus yang aku naiki tidak terlalu padat ya. Karena perjalanan ini aku lakukan di luar jam berangkat dan pulang kerja ya, jadi agak lega. Dan nanti dalam perjalanan ini kita akan melewati beberapa halte, di antaranya nanti dari halte Paseban nanti akan ada melewati halte Salemba, kemudian Kramat Sentiong, Palputih, Kuitang, Balai Kota, dan nanti kita akan berhenti atau transit di halte Monumen Nasional. Dan sambil menikmati perjalanan naik bus Transjakarta ini, bagi sobat wisata semua yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan konten seputar perjalanan dan wisata. Maaf ya, minta bangunnya ya. Yang masih muda minta tolong. Ya, tutup.
Oke sobat wisata, dan kali ini kita sedang transit di halte Kuitang ya. Tadi sebelumnya kita sudah transit di halte Palputih. Nah, ini untuk berhentian ya, itu tidak terlalu lama ya, seperti kita menunggu angkot. Jadi lebih cepat dan bebas macet. Dan kali ini saya ajak untuk melihat Tugu Tani ya. Ini kita masih di Jakarta Pusat. Nanti di sini itu bundaran ya. Di tengahnya itu ada Tugu Tani dan kita bisa lihat suasana keindahan kota Jakarta di sini ya. Selain kemacetan, Jakarta juga bersih ya lingkungannya. Kita lanjutkan rute perjalanan setelah tadi kita berhenti di halte Kuitang. Untuk halte selanjutnya nanti kita akan menuju ke halte Balai Kota. Di halte Balai Kota ini itu kita bisa, kalau kita turun di sini kita bisa untuk ke Monumen Nasional. Kemudian beberapa kantor terdekat di sini itu ada Perpustakaan Nasional ya, yang suka baca itu nanti tinggal nyebrang. Kemudian ada Balai Kota Jakarta, kemudian ada kantor Kementerian Luar Negeri Amerika dan lain sebagainya ya. Di sini ini kita sudah tiba di halte Balai Kota ya, dekat dengan Monas. Sekarang kita melanjutkan kembali perjalanan menuju ke halte Monumen Nasional. Di sini nanti kita juga akan disuguhi bundaran air mancur ya. Kalau kita sering lihat di televisi, di sini biasanya dijadikan tempat untuk unjuk rasa ya, selain di pelataran atau di lapangan Monas ya, di sini juga kalau kita lihat di televisi juga sering digunakan untuk aksi unjuk rasa ya. Di sini nanti juga akan ada patung kuda ya. Ini patung kuda sobat wisata semua ya, yang sangat bagus sekali. Dan sesaat lagi kita sudah dekat dengan halte Monumen Nasional ya. Di sini di halte Monumen Nasional ini nanti kita akan ganti bus ya, yang ke arah Blok M. Pelanggan yang terhormat, saat ini Anda menuju tujuan akhir rute, Monumen Nasional. Sebelum meninggalkan bus, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah. Oke, sekarang aku untuk turun dari bus 5C untuk berganti ke bus TJ yang ke arah Blok M ya. Di sini nanti akan ada beberapa halte tempat menunggu ya. Pastikan rekan-rekan itu menunggu di halte yang pas yang ke arah Blok M. Oke, kita coba jalan-jalan sejenak di halte Monumen Nasional ya. Ini haltenya juga sangat lengkap. Di sini ada penjual makanan minuman ya, seperti ini. Kemudian suasananya juga bersih rekan sobat wisata semua. Jadi kalian yang akan naik
bus Transjakarta. Jangan khawatir akan kelaparan atau haus ya. Nah, ini dia sobat semua. Kita akan ganti bus yang ke Blok M. Nah, ini aku menunggu di halte. Nah, jadi haltenya itu beda-beda rutenya ya. Di sini kalau nggak salah ada 3 tempat, ada 3 halte. Nah, ini aku menunggu di halte yang ke arah Blok M. Nah, ini busnya sudah tiba sobat semua. Oke, ini dia busnya, bus Transjakarta. Wow, ternyata kosong ya, jadi bisa lega ini. Oke, aku ambil yang belakang sobat semua. Namun sayang sekali untuk jendela kacanya ini tidak kita tidak bisa melihat suasana di luar ya. Jadi aku pertimbangkan nanti untuk di halte berikutnya itu aku akan ganti bus yang kacanya itu tidak stiker ya. Nah, ini aku udah ganti bus yang kacanya jernih, jadi kita bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Nah, jadi tadi aku berganti bis di halte Kebonsiri ya, setelah dari Monumen Nasional. Ini untuk rute halte yang dilalui itu dari Monumen Nasional, nanti akan ada halte Kebonsiri, halte MH Tamrin, halte Bundaran HI Astra, halte Tosari, Duku Atas, halte Karet, Bendungan Hilir, Polda Metro Jaya, Senayan Bank Jakarta, Bundaran Senayan, Masjid Agung, Kejaksaan Agung, ASEAN, dan nanti terakhir kita akan berhenti di Blok M. Ya, kita lanjutkan kembali perjalanan sambil menikmati pemandangan kota Jakarta. Nah, ini kita akan menuju halte mana lagi ini ya. Oke, tadi kita baru berhenti di halte MH Tamrin, nanti kita akan berhenti di halte Bundaran HI Astra ya. Ini untuk halte Bundaran HI Astra, itu lokasinya di Bundaran Hotel Indonesia yang sangat terkenal dan ramai setiap hari Minggu karena di situ tempat untuk CFD, Car Free Day ya. Dan ini kita sudah sampai di Bundaran HI, halte Bundaran HI Astra seperti kita semua, dan penumpangnya juga sama, tidak terlalu ramai, jadi saya sangat nyaman sekali karena busnya tidak panas ya, AC dingin, kemudian busnya bersih, kacanya jernih. Nah, ini sangat cocok sekali, kita bisa mutar-mutar Jakarta dengan tarif yang sangat murah 3.500, dan ini adalah bundaran Hotel Indonesia yang sangat ikonik di Indonesia. Ini kalau setiap hari Minggu dipakai untuk pusat kegiatan Car Free Day ya. Nah, setelah dari Bundaran HI kita akan menuju ke halte Tosari. Di halte Tosari maupun di halte Bundaran HI itu kalau kita naik ke atas ya, itu kita bisa melihat suasana pemandangan kota Jakarta, lalu lintas Jakarta dari atas ya, sambil melihat Bundaran HI. Dan ini kita ada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Ini kita di sini itu banyak gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung perkantoran yang sangat tinggi ya.
Ayo kita ajak-ajak kalian semua untuk melihat pemandangan kota Jakarta. Ya. Duku atas. Batas. Dan sekarang sobat wisata semua, kita baru sampai di halte Duku Atas ya. Dari halte ini kita bisa melanjutkan untuk naik LRT yang ke arah Bekasi maupun yang ke arah Depok ya. Ini tadi di halte Duku Atas itu kita bisa nyambung untuk naik LRT. Kemudian kita akan lanjut perjalanan. Setelah ini akan ada halte karet ya, dimana nanti di halte karet ini halte yang ikonik juga ya, yaitu nanti ada JPO kapal pinisi ya. Sebentar lagi kita akan sampai di halte karet Sudirman. Ini dia halte karet. Ya, dan halte karet ini nyambung dengan JPO kapal pinisi ya, JPO yang dibangun di masa pemerintahan Anies Baswedan, JPO yang ikonik ya. Itu mirip dengan kapal pinisi. Ya, oke, kita lanjutkan kembali perjalanan kita naik bus Transjakarta rute Blok M Kota. Atau dari rute kota ke Blok M, dan nanti setelah ini kita tiba di halte Bendungan Hilir ya. Ini dia halte Bendungan Hilir, nampak lengang juga penumpang yang akan naik. Ini sepertinya juga kosong ya. Oke sobat wisata semua, kita lanjutkan kembali perjalanan. Bagi sobat wisata yang ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Dan saat ini kita melewati jembatan Semanggi, yang mana nanti sebentar lagi kita akan tiba di halte Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ya, itu sangat terkenal kalau kita lihat di berita-berita televisi. Polda Metro Jaya. Ya, ini dia halte Polda Metro Jaya, dan kita bisa lihat sama ya, pada kesempatan perjalanan kali ini di halte Polda Metro Jaya juga tidak terlalu ramai penumpangnya. Ini kita nyambung ke halte mana ini, Senayan, oh bukan ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti dari Polda Metro Jaya kita akan melanjutkan ke halte Senayan Bank Jakarta. Jadi kita sebentar lagi
akan tiba di kawasan Gelora Bung Karno ya. Gelora Bung Karno ya, ini sangat terkenal tempat untuk pertandingan sepak bola baik kelas nasional maupun internasional. Nah, ini bagi yang mau ke GBK bisa berhenti di halte Senayan Bank Jakarta. Ya, nanti tinggal nyebrang kita bisa ke Gelora Bung Karno. Ya, oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nanti setelah ini kita akan menuju ke halte Bundaran Senayan. Bundaran Senayan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Bundaran Senayan. Ya, kita sudah sampai di halte Bundaran Senayan, sobat wisata semua. Nah, halte ini dekat dengan Bundaran Senayan ya. Dan sebentar lagi kita juga sudah dekat dengan tujuan akhir yaitu Blok M. Dan ini dia Bundaran Senayan. Ada ikon patung pemuda membangun, ada air mancurnya. Nah, ini kalau kita goes di Car Free Day ya, dari Bundaran HI sampai ke Bundaran Senayan ya, bisa lari atau goes atau jalan kaki, nanti balik lagi ke Bundaran HI ya. Kalau CFD ramai sekali. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita akan ke halte Masjid Agung. Masjid Agung. Ya, ini dia, kita sudah sampai di halte Masjid Agung, dan nanti beberapa halte lagi kita akan tiba di tujuan akhir yaitu Blok M, di mana merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Next stop, Kejaksaan Agung. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Dan sekarang kita sampai di halte Kejaksaan Agung. Ya, ini di halte Kejaksaan Agung.
akhirnya sobat wisata semua, kita sudah sampai di tujuan akhir, yaitu di Blok M ya. Itu nampak dari jendela Blok M Square ya. Oke, sekarang kita keluar dari bus Transjakarta untuk tap out ya. Siapkan kartu uang elektronik untuk pembayaran. Jadi rutenya dari Paseban sampai Blok M ini hanya 3.500 ya. Asalkan kita tidak keluar dari halte, kemanapun kita keliling Jakarta itu tarifnya 3.500. Oke sobat wisata semua, sampai sini dulu perjalanan kita naik bus Transjakarta dari Paseban lalu ke Monumen Nasional dan kita lanjut ke tujuan akhir. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat wisata semua yang sudah nonton, dan bagi sobat wisata yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, kita tap out dulu. Nah, ini caranya untuk keluar. Kita tap out dulu, siapkan saldo yang pas. Dan ini kita turun masuk ke kawasan perbelanjaan Blok M ya. Jadi kita keluar dari busway, kita langsung masuk ke kawasan perbelanjaan Blok M. Ya sobat wisata, dari tempat ini bila kita ingin mengeksplor Blok M ya, kita mulai dari sini ya. Kemudian bila kita ingin melanjutkan perjalanan, kita masuk lagi ya. Untuk naik Transjakartanya itu ada papan petunjuk, yaitu papan naik bus ya. Itu kita, bagi yang baru kesini, tinggal ikuti aja petunjuk tersebut, nanti kita akan diarahkan ke jalur untuk naik bus Transjakarta. Oke sobat wisata semua, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.